Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue, Safil, di Safil Bahas Cinema. Di hari ini gue ingin membahas mengenai seorang sutradara asal Korea Selatan, itu Park Chan-wook. Gue ingin membahas mengenai Park Chan-wook karena pada esok mulai tanggal 15 Juli 2022, film terbarunya Park Chan-wook yaitu Decision to Live akan tayang di bioskop kesayangan kita semuanya. Dan kali itulah gue ingin memperkenalkan bagi yang belum kenal, kemudian mengulik, berdiskusi bersama-sama. Jika ingin berdiskusi mengenai salah satu saudara Korea Selatan yang begitu dikagumi oleh banyak orang, begitu dihormati oleh banyak orang di insan perfilman dunia, ia adalah seorang saudara yang sudah menelurkan banyak karya-karya ajaib, banyak karya-karya luar biasa. Park Chan-wook. Mungkin karya yang paling tersohor dari Park Chan-wook adalah Old Boy dan The Handmaiden. Dua karya ini sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan kalau Park Chan-wook adalah seorang maestro. Tapi selain dua karya yang paling tersohor dari Park Chan-wook ini, sebenarnya masih ada banyak karya-karya lain yang gak kalah tersohornya dan gak kalah layak untuk dibahas daripada Park Chan-wook ini. Karena itulah di hari ini gue ingin membahas mengenai karya-karya terbaiknya Park Chan-wook. Sebenarnya gue akan membahas dari karya-karya awalnya, tetapi gue akan lebih banyak berfokus kepada karya-karya terbaiknya Park Chan-wook. Sebelumnya, Decision to Live akan tayang besok dan sebelumnya sudah tayang di Festival Film Cannes dan mendapatkan respons yang begitu positif baik dari kritikus maupun dari audiens. Film tersebut juga memberikan Park Chan-wook penghargaan sutradara terbaik di festival tersebut, dan juga di rating manapun, di situs-situs manapun, benar-benar sangat positif dan luar biasa. Banyak yang juga mengatakan kalau itu adalah film terbaiknya Park Chan-wook sejak Old Boy. Walaupun bagi gue sendiri, gue kurang setuju mengenai hal ini. Old Boy adalah film yang bagus, tetapi bagi gue Handmaiden sendiri masih lebih oke dibandingkan Old Boy. Dan karena itulah gue gak setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau Old Boy, kalau Decision to Live adalah karya terbaiknya Park Chan-wook sejak Old Boy. Oke, tanpa banyak lagi basa-basi sana sini, gue akan langsung aja membahas mengenai film-film terbaiknya Park Chan-wook sejak awal karirnya hingga karyanya yang terakhir kalau nggak salah itu adalah The Little Drummer Girl yang merupakan TV series yang diperankan salah satunya adalah oleh Florence Pugh dan Alexander Skarsgård serta Michael Shannon. Langsung aja gue akan membahas mengenai Park Chan-wook. Here we go. Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, Park Chan-wook adalah salah satu pendiri dari gerakan sinema Korea Selatan, yaitu South Korean Wave. Ia mendirikan gerakan ini bersama rekan-rekannya seperti Kim Ki-duk, kemudian Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, dan Kim Ji-woon. Mereka membuat film-film yang berhasil memukau dunia, berhasil membuat orang-orang memandang kalau film-film Korea itu juga adalah sangat berkualitas. Film-film Korea adalah sangat memiliki hal yang layak dibanggakan. Dan hal itu sudah berhasil ditunjukkan oleh Park Chan-wook dan rekan-rekannya dan berhasil membangkitkan sinema Korea Selatan dengan begitu kuat. Sinema Korea Selatan sendiri itu berawal dari banyaknya kegelisahannya yang layaknya seni-seni lain. Itu banyak sekali diambil dari kegelisahan
daripada filmmaker ini. Seperti kita ketahui, Korea Selatan memiliki sejarah yang begitu panjang, mulai dari masa lampau, masa Korea Selatan masa kuno, kemudian beralih pada masa tiga kerajaan, mereka menjadi bawahan dari dinasti-dinasti dari Tiongkok, kemudian dipersatukan oleh dinasti Joseon dan lewat rajanya yang paling terkenal itu Sejong the Great. Kemudian mereka menjadi jajahan Jepang, kemudian dipecah belah oleh ideologi yang berbeda sehingga menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian dipimpin oleh rezim diktator satu ke diktator lainnya hingga akhirnya masa demokrasi yang walaupun begitu dikagumi oleh banyak orang, begitu cinta oleh banyak orang, tetap memiliki masalahnya sendiri. Mulai dari faktor geografisnya yang membuat dia menjadi satu negara yang tidak beruntung secara demografis, kemudian tingginya angka bunuh diri juga di Korea Selatan dan lain-lain sebagainya membuat banyak sekali permasalahan di Korea Selatan bisa diungkap dan hal itu menjadi sebuah ilham bagi filmmaker-filmmaker ini dalam membuat karya yang luar biasa dan ajaib. Salah satunya adalah Park Chan-wook yang akan gue bahas di kesempatan kali. Setelah di film-film awalnya Park Chan-wook ya, sebenarnya Park Chan-wook itu udah membuat film-film awalnya walaupun ia tidak terlalu bangga terhadap film-film awalnya, ia tidak terlalu menaruh harapan banyak terhadap film awalnya. Film Park Chan-wook yang benar-benar establish dan membuat dia sebagai seorang legenda yang ia adalah sekarang itu adalah film JSA atau Joint Security Area. Film ini adalah film yang menceritakan tentang persahabatan dua tentara, yang satu asal Korea Utara, yang satu asal Korea Selatan. Kemudian sebuah insiden pun membuat beberapa di antara mereka meregang nyawa dan disinilah terjadi investigasi yang melibatkan banyak pihak, kemudian banyak flashback dan satu persatu pun masalah dikuliti oleh para otoritas yang ini. Film ini pada dasarnya memberikan pesan kalau bangsa Korea itu adalah bangsa yang memang dari awal sudah bersaudara, bangsa yang tidak terpisahkan, tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali hanya masalah ideologi dan masalah doktrinisasi atau apapun. Hal itu disajikan oleh Park Chan-wook dengan begitu baik, begitu ajaib, ditambah juga dengan performa-performanya seperti Song Kang-ho dan Jung Hyo-byun yang benar-benar luar biasa dalam memainkan peran mereka di film ini. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi, ini adalah salah satu filmnya Park Chan-wook yang sangat gue sukai. Bahkan gue lebih suka dengan film JSI ini dibandingkan dengan film-film Park Chan-wook setelahnya seperti The Trilogy of Vengeance, The Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, ataupun Lady Vengeance. Gue lebih suka dengan JSI ini karena ini adalah film yang dramanya kuat, kemudian ada ketegangannya juga cukup kuat, kemudian pesan yang disampaikan oleh filmnya juga sangat kuat, pesan persaudaraan, pesan mengenai kedamaian, dan itu benar-benar disajikan oleh Park Chan-wook dengan matang yang masih begitu muda berhasil menyajikan hal tersebut dalam film yang benar-benar luar biasa. Bahkan untuk era sekarang pun filmnya masih akan tetap terasa luar biasa dan benar-benar masih terasa ajaib untuk disajikan bersama-sama. Oke, lanjut ke film setelahnya yaitu film pertama dari trilogi Vengeance yaitu Sympathy for Mr. Vengeance. Film ini adalah film yang mempertemukan antara Song Kang-ho dan Bae Do-nam. Mereka kembali bertemu lagi di filmnya Hirokazu Koreeda kemarin yaitu Broker. Dan kalau nggak salah di film inilah pertama kali
mereka bersua dalam sebuah film. Kalian bisa mengkoreksi kalau apa yang gue sampaikan ini nggak benar ya. Tapi setahu gue di sinilah pertama kali mereka bertemu dalam sebuah film. Film ini bercerita tentang pembalasan dendam seorang ayah yang anaknya diculik kemudian dibunuh, dan ia pun mencari pembalasan dendam, dan cerita pun bergulir, dan apapun resikonya ia akan membalaskan dendam tersebut karena hatinya sudah begitu sakit karena anaknya direnggut dari dirinya. Ada banyak adegan-adegan sadis di sini, ada banyak komedi-komedi aneh juga yang disajikan oleh Pak Chanuk yang akan menjadi satu ciri khasnya beliau di masa yang akan datang. Aktingnya Song Kang Ho luar biasa, Baiduna juga luar biasa. Banyaklah akting-akting yang luar biasa dari ensemble cast daripada film ini. Pak Chanuk menyajikan film yang epik lah, film pembalasan yang ajaib lah kalau gue bilang. Salah satu film pembalasan dendam yang paling fenomenal sepanjang masa adalah film Sympathy for Mr. Vengeance ini. Pak Chanuk benar-benar sudah mengukuhkan dirinya sebagai seorang legenda ketika ia membuat film Sympathy for Mr. Vengeance ini. Itu udah nggak ada lagi alasan lain untuk membuat seorang Pak Chanuk menjadi seorang apapun selain ia adalah seorang legenda, ia adalah seorang yang layak untuk jadikan legenda, ia adalah seorang yang sudah berhasil menjanjikan sesuatu yang maha ajaib lah kalau dikatakan. Bahkan untuk era sekarang gue akan tetap mengatakan kalau film ini adalah film yang berstatus maha ajaib. Oke, lanjut aja langsung ke film selanjutnya, yaitu film Old Boy. Ini adalah filmnya Park Chan-wook yang sebelumnya udah gue katakan juga adalah filmnya Park Chan-wook yang paling dikenal oleh banyak orang. Bahkan udah pernah di remake oleh Hollywood, walaupun versi Hollywoodnya busuk, sebagus film aslinya. Film ini diperanin penutamanya itu diperanin oleh Choi Man-sik yang ya kebingungan kenapa ya dikurung selama bertahun-tahun di sebuah penjara begitu. Kemudian setelah berpuluh tahun ia pun akhirnya dibebaskan dan mendapati banyak hal yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini filmnya plot twist-nya benar-benar gila-gilaan, bangsat kalau kita katakan ya. Plot twist yang disajikan di sini itu adalah plot twist yang paling gila, salah satu plot twist paling bangsat sekali lagi yang pernah dibuat oleh seorang filmmaker. Gue nggak tahu, mungkin orang yang membuat film ini ya Pak Chan-wook itu waktu nulis naskahnya itu sedang mabuk apa entah sedang dihuni apa gitu ketika membuat filmnya, kok bisa kepikiran membuat film dengan hal seperti ini. Kembali lagi di sini banyak komedi-komedi absurd yang anehnya bisa dideliver dengan sangat baik oleh aktor ya, terutama Choi Man-sik ya yang di sini yang main di film ini. Ini film gila, ajaib lah kalau gue bilang. Storytellingnya juga oke, plot twistnya dieksekusi dengan sangat baik, tingkat kesadisannya luar biasa gila-gilaan, tidak ditahan-tahan. Ya, film kayak gini walaupun pernah dibuat kembali oleh Hollywood nggak akan sanggup lah untuk membuat film yang benar-benar liar seperti ini. Apalagi ini ide original ya, terutama di Hollywood modern. Nggak ada lah film seperti ini di film Hollywood modern. Film Hollywood modern idenya repetitif, cuma sequel, kemudian requel, bla bla bla. Film yang paling sadis Hollywood itu gimana sih? Bahkan film yang salah satu film Hollywood yang brutal tahun ini, misalnya The Northman pun tetap masih kalah sadis kalau dibandingkan dengan Old Boy yang sama sekali nggak bisa dikatakan. Sini juga banyak unsur-unsur filosofis seperti mengenai kehidupan, kematian,
kemudian mengenai nihilism juga, kemudian apakah pembalasan dendam itu penting, apakah itu akan membuat kita kembali bahagia dan lain sebagainya. Itu benar-benar dipertanyakan dengan sangat banyak oleh Park Chan-wook di film Oldboy ini. Kemudian selanjutnya adalah film Lady Vengeance yang juga merupakan salah satu film dari trilogi Vengeance ini adalah film yang judulnya pemeran utamanya adalah perempuan. Juga masih tentang pembalasan dendam, tetapi banyak mengatakan kalau Lady Vengeance adalah film yang paling lemah di antara ketiga filmnya Park Chan-wook ini. Bisa jadi, bisa iya, tapi proses pembalasan dendam yang disajikan di Lady Vengeance ini tuh memuaskan banget lah kalau dibilang. Mungkin akan banyak yang mempertanyakan secara moralitas dan lain sebagainya, dan juga banyak pertanyaan filosofis yang juga disampaikan oleh Park Chan-wook. Tetapi Lady Vengeance tetap adalah film yang luar biasa epic, film yang layak untuk dirayakan. Performa aktingnya juga luar biasa ajaib dan juga luar biasa epic, dan itu adalah sesuatu yang juga layak dirayakan bersama-sama karena film ini adalah salah satu yang terbaik sepanjang zaman. Ya, gue nggak jadi lah terbaik sepanjang zaman, tapi salah satu filmnya Park Chan-wook yang luar biasa lah. Secara cerita gue bilang ceritanya cukup oke, aktingnya oke. Tetapi apa yang disajikan oleh Park Chan-wook di dua film pendahulunya itu masih lebih sinting dibandingkan apa yang disajikan oleh Park Chan-wook di Revenge ini. Entah kenapa film ini adalah film yang paling jinak. Setelah lu disajikan plot yang benar-benar sinting di Oldboy, tiba-tiba lu disajikan plot yang biasa aja gitu. Bukan biasa aja sih, tetapi lebih konvensional, lebih untuk jualan mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi ya performa aktor utamanya itu luar biasa. Kemudian bencana-bencana juga luar biasa, penyajiannya juga masih begitu khasnya Park Chan-wook, walaupun keliaran yang seharusnya diharapkan lebih dari film ini tuh nggak tersajikan dengan begitu sempurna di filmnya. Oke, untuk film selanjutnya yang akan gue bahas adalah film I'm Cyborg, but that's okay. Film sci-fi, salah satu filmnya Park Chan-wook yang paling komedik ya, yang paling banyak unsur komediknya. Film ini cukup oke, banyak visualnya bagus, actingnya juga oke, tetapi bisa dikatakan adalah salah satu film terlemahnya Park Chan-wook. Idenya liar, walaupun saking liarnya itu tidak terkontrol dan sedikit banyak kelepasan. Tetapi walaupun bukan salah satu film terbaiknya Park Chan-wook dan bukan salah satu film yang paling heboh dari Park Chan-wook, film ini tetap adalah, ya kalau kalian ingin menonton filmnya, ingin menyaksikan kegilaan di dunianya Park Chan-wook, gue akan tetap rekomendasikan kalian untuk nonton film ini lah. Bagi kalau kalian adalah seorang kompletis ya, seorang yang suka menyelesaikan seluruh filmografi dari seorang sutradara legendaris, sutradara top, maka kalian sangat wajib untuk menonton karya yang satu ini. Kemudian selanjutnya itu adalah Thirst. Ini adalah film yang juga liar, tetapi gue katakan kalau filmnya itu lebih terkontrol dibandingkan daripada I'm Cyborg, but that's okay. Film ini lagi-lagi diperankan oleh Song Kang-ho, dan kali ini berduet bersama Kim Ok-fin di filmnya. Ini film yang fantastik, gue bilang. Gue suka banget sama unsur vampire yang ada di film ini. Walaupun film vampir itu udah banyak banget dipakai di Eropa, ya, film-film Tiongkok dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa yang disajikan oleh Park Chan-wook di sini tetap
tetap menarik perhatian, dan caranya bercerita, caranya menawarkan apa yang ingin ditawarkan olehnya, caranya untuk berperan, caranya untuk berperan sebagai sutradara menyalurkan ceritanya, itu tetap membuat film Thirst ini sebagai film yang sangat oke. Film ini juga adalah salah satu filmnya Park Chan-wook yang memiliki unsur romance yang paling kuat ya. Selain tentu saja nanti di kemudian hari ya mengembangkan hal tersebut di film The Handmaiden yang tentu saja adalah film romance terbaiknya Park Chan-wook. Tapi di Thirst bumbu-bumbu romance yang ingin dibangun oleh Park Chan-wook itu sudah mulai kelihatan dibangun olehnya dengan sangat baik. Kemudian film selanjutnya adalah film Stalker. Film ini adalah film pertamanya Park Chan-wook di Amerika. Film pertamanya Park Chan-wook yang menggunakan bahasa Inggris juga. Film ini diperankan oleh Alice, pemeran Alice yaitu Mia Wasikowska, dan juga Nicole Kidman dan Matthew Good. Ketiganya memiliki chemistry yang oke, kemudian apa yang disajikan juga ceritanya juga cukup menarik. Walaupun bagi gue sendiri ini film cenderung sangat datar, apalagi bila dibandingkan dengan film-filmnya Park Chan-wook lainnya, dan ya kelihatan banget masih melakukan adaptasi dari sebelumnya menggunakan bahasa ibunya ke menggunakan bahasa asing. Kelihatan benar-benar masih begitu kaku dalam penggarapannya. Tapi ini tetap film yang cukup oke. Actingnya Mia Wasikowska di sini oke. Ini kok gimana apalagi fantastik sebagai seorang artis, seorang aktor. Matthew Good juga bermain dengan baik. Plot twist yang disajikan oleh Park Chan-wook di sini tuh tetap tidak segila Boy, tetapi tetap adalah plot twist yang cukup oke. Setelah di Stalker, ia sempat menjadi produser untuk filmografinya Bong Joon-ho, Snowpiercer. Tapi aku nggak akan bahas hal tersebut. Gue akan langsung membahas kepada film yang gue sebut adalah magnum opusnya Park Chan-wook, pencapaian tertingginya Park Chan-wook, yaitu adalah The Handmaiden. The Handmaiden adalah film yang benar-benar luar biasa, film yang menggunakan gaya bercerita yang unik, aneh, bin ajaib, tapi benar-benar menggambarkan segala hal yang ingin gue dapatkan dari seorang Park Chan-wook. Film ini adalah film yang gak akan pernah gue lupakan, cara berceritanya, caranya bertutur, filmografi yang benar-benar ajaib, benar-benar gila-gilaan, dibagi atas 3, walaupun ada beberapa kekurangan, tetapi gue akan tetap mengatakan kalau The Handmaiden adalah pencapaian tertingginya Park Chan-wook, sebagai karya terbaiknya Park Chan-wook, sebagai karya yang gak akan pernah bisa gue lupakan kalau gue ingin menyebut nama Park Chan-wook sebagai seorang filmmaker, salah satu filmmaker terbaik yang pernah ada di dunia, salah satu filmmaker terbaik yang pernah membuat film, yang pernah menggarap film, seorang filmmaker terbaik yang pernah membuat karya maha ajaib, bukan cuma karya ajaib, tapi karya maha ajaib. Penampilan dari semua cast-nya benar-benar bata di atas rata-rata lah. Kim Min Hee, Kim Tae-ri yang saat itu baru aja jadi AGS, baru aja debut ya kalau nggak salah. Kemudian ada Ha Jung-wook, kemudian Cho Jin-wook, itu semuanya tampil sangat gila-gilaan. Ceritanya itu berlatar pada saat Korea Selatan lagi di bawah kolonialisme Jepang, dan adalah tentang seorang putri bangsawan yang disekap oleh pamannya sendiri karena masalah harta. Dan kemudian datang seorang pangeran tukang tipu yang menyewa tukang tipu lainnya untuk menyelidiki mengenai kasus ini, dan disitulah terjadi plot twist, dibabat lagi dengan plot twist, dibelokin lagi dengan plot twist. Plot twistnya berlapis-lapis, benar-benar gila. Tapi hal itu benar-benar jenius dan cerdas kalau gue bilang. Cara Park Chan-wook menyajikan plot twistnya itu
nggak murahan dan nggak asal-asal diletakin plot twist doang, tapi benar-benar disajikan dengan sempurna. Kalau kalian suka dengan film yang plot twist, maka Handmaiden adalah salah satu film yang harus kalian tonton. Ini filmnya udah benar-benar di atas masterpiece, magnum opusnya Park Chan-wook. Oke. Kemudian terakhir itu yang ingin gue bahas adalah series The Little Drummer Girl yang tadi udah sempat gue sebut di awal, diperanin oleh Florence Pugh, Alexander Skarsgård, dan Michael Shannon. Filmnya ini adalah series itu terdiri dari 6 episode tentang seorang aktris yang disewa oleh mata-mata untuk mengejar teroris di Eropa. Kalau kalian suka dengan Florence Pugh, baik itu dari manapun, mau Black Widow, mau gitu kalian suka dari Midsommar, mau kalian suka dari Little Woman, dari manapun kalian harus menonton film ini. Karena ini adalah film yang benar-benar berfokus pada kemampuan aktingnya Florence Pugh. Florence Pugh saat itu belum Florence Pugh yang sekarang yang udah tampil di mana-mana ya, tampil di semua platform lah gue bilang. Saat itu Florence Pugh masih aktor yang sangat berbakat tetapi masih cukup underrated. Dan ia benar-benar berakting di sini bersama aktor-aktor yang lebih pengalaman ya kalau disebutin yang senior dia seperti Alexander Skarsgård, Michael Shannon, tetapi dia benar-benar tampil luar biasa, ajaib. Salah satu pencapaian dan perbaikan dari seorang Park Chan-wook sejak debut Hollywoodnya yang kurang matang, tetapi di film Hollywoodnya atau series Hollywood selanjutnya ia berhasil menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang sudah disajikan di karyanya sebelumnya. Oke. Sekianlah mungkin dari gua. Kalau gua disuruh milih top 3 daripada film-filmnya Park Chan-wook itu apa aja, gua akan menyebut Handmaiden number 1, kemudian number 2-nya JSA, dan number 3-nya adalah Oldboy. Gua pilih 2 lagi, yaitu adalah Thirst dan miniseries The Little Drummer Girl yang juga gue suka banget. Untuk sementara sekian dulu dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya kalian suka dan kalian bermanfaat. Gue Syafil. See you di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa tonton Decision to Live di bioskop kesayangan kalian. Mulai tanggal 22 Juli 2022. Mulai tanggal 15 Juli 2022. See you, bye-bye. Thank you and adios.